Bahkan dengan Imam Nawawi ya, yang menulis hadis Arba'in Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim. Ini beliau ini lebih senior, ya lebih senior daripada Imam Nawawi. Bahkan beliau ini mendapatkan julukan yaitu adalah Sultan Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam Izzuddin Abdus Salam rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fi iltimasi Lailatul Qadar, tentang mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri Lailatul Syarifah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Faddalallahu ala alfi syahr. Yang mana satu malam dari malam Lailatul Qadar itu Allah unggulkan, dia lebih baik dari seribu bulan. Wa summiyat Lailatul Qadar. Dinamakan kenapa Pak? Dengan malam Lailatul Qadar. Dinamakan dengan Lailatul Qadar. Imma li syarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Ini ada dua pendapat ulama ya. Ada beberapa yang diambil sama beliau, dua pendapat. Pendapat yang pertama, dinamakan Lailatul Qadar li syarafi qadriha, karena mulianya kadarnya, nilainya. Wa uluwi manzilatiha, dan tingginya kedudukannya. Jadi qadar di sini adalah ukuran atau nilai. Karena tinggi nilainya, ya, karena mulia kadarnya, maka ini dinamakan dengan Lailatul Qadar. Makanya satu malam itu nilainya sama, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu satu malam. Ya, kurang lebih kalau 1000 bulan itu 83 tahun. Wa imma, pendapat yang kedua, li'annal arzaq wal ajal minasanati ila sana tugaddar fitil kalailah. Bahwasanya rizki dan ajal dari tahun itu, ya, tahun sekarang ila sana sampai tahun yang akan datang, tugaddar, ditentukan fitil kalailah, pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu ya. Yang umumnya kan paling juga pendapat ulama itu ketika malam nisfu Sya'ban, ya, dicatat, ya, ditakdirkan untuk setahun ke depan. Ada sebagian ulama setahun ke depan dicatat tentang riziknya hamba, tentang ajalnya hamba itu di malam Lailatul Qadar. Dari sini diambil daripada takdir, ditentukan. Ya. Jadi ada yang berpendapat Qadar itu adalah nilai ukuran. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah ditentukan, ditakdirkan tentang rezeki seseorang dan ajal seseorang. Yang juga diambil dari ayat Al-Quran, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, pada malam Lailatul Qadar, yufraqu, dijelaskan, kullu amrin hakim, setiap urusan yang penuh dengan hikmah. Ini dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian wa tanazzulul malaikati waruhi fi tilka lailah, dan turunlah malaikat-malaikat Allah dan ruh pada malam Lailatul Qadar. Fa yusallimun alal mujtahidin, dan mereka mengucapkan selamat dan mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua malam hari raya. Kalau kita kan hari rayanya di siang hari ya. Kalau malaikat hari rayanya itu di malam. Dalam setahun malaikat ini mempunyai dua malam hari raya. Hari rayanya malaikat, idnya malaikat, yaitu adalah yang pertama malam Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Dua malam itu banyak sekali malaikat turun ke bumi dan membawa keberkahan dan juga mengucapkan selamat
bagi orang yang bersungguh-sungguh di malam itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda daripada malam Lailatul Qadar, subuhnya itu agak gelap dari subuh yang biasa. Kenapa? Karena para malaikat itu banyak naik dari bumi ke langit. Wakhdalafu. Nah, ini berbeda pendapat para ulama. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Fi annaha awwalul lailah min syahri Ramadan. Ada sebagian ulama yang mengatakan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu ya, di malam pertama di bulan Ramadan. Wa qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, Lailatul Sab'a. Beliau berpendapat di malam 17 Ramadan. Tapi walladzi alaihi al-aktsar, tapi paling banyak pendapatnya para ulama, annaha fi ashril awakhir min syahri Ramadan. Ya, jatuhnya malam Lailatul Qadar yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, terlebih lagi fil awtan, ya yang ganjil-ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid bi ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir di bulan Ramadan melebihi daripada bersungguh-sungguh ibadah di luar waktu daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kan ketika masuk Ramadan, ibadah Nabi tingkatkan lagi melebihi daripada sebelum masuk 10 kedua di bulan Ramadan, ibadah Nabi lebih ditingkatkan lagi melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ketika dimasuk 10 terakhir Ramadan, Nabi yajtahid ma la yajtahid bi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi daripada seluruh waktu. Ya, kapanpun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan. Bahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-asra, Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'sarah. Dia ikat tali kainnya, dikencang sama Nabi. Arti tidak dilepas. Ya, dia khusus untuk ibadah kepada Allah. Wa ahya lailah. Beliau hidupkan ya, malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi banyak ya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malam pertama di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di malam 17 bulan Ramadan. Tapi yang paling banyak pendapat ulama yang melalui daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Al-akad yang lebih dikuatkan lagi yaitu di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan di sini Al-Imam Izzuddin Abdul Salam beliau berpendapat wa zahir. Nah, sedangkan yang zahir yang apa? Annaha, bahwasanya malam Lailatul Qadar pernah terjadi Lailatul Hadi wal Isri, di malam 21 Ramadan. Ya, pernah terjadi ya Lailatul Qadar ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Lailatul Hadi wal Isri, yaitu di malam 21 Ramadan. Wa li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya, mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tsumma unsiha, kemudian dibuat lupa. Allah kasih lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara, dan juga disebutkan annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in batin. Di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi subuhnya ya, malam 21 ketika subuhnya di tanggal 21 Ramadan, Nabi itu pernah sujud ya di pagi harinya itu fi ma'in batin, di tempat sujudnya itu penuh dengan tanah dan juga air bekas hujan. Menunjukkan bahwasanya malamnya yaitu turun hujan. Nah, itu salah satu tanda juga dari ulama.
Salah satu tandanya yaitu adalah malam Lailatul Qadar, malamnya itu turun hujan. Wa sahha, disebutkan dalam hadis yang sahih, annal masjida waqafa lailatal hadi wal isri. Bahwasanya pernah masjid waqaf, ya, menetes air sebab hujan ya, di malam 21 Ramadan. Wa ru'ya atharuddin ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anfi. Dan terlihat bekas tanah di dahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hidungnya. Dengan hadis ini juga para fuqaha, para ahli fikih berpendapat bahwasanya ketika sujud, ya, bukan hanya dahinya, hidung juga kena. Kenapa? Karena Nabi ketika sujud, ya, yang bekas sujudnya itu ada di dahinya dan juga ada di hidungnya. Wa tarajjahat lailatu ihda wa isri. Dan pendapat yang unggul yaitu adalah di malam 21 Ramadan. Kenapa? Bi annahu, bahwasanya Nabi akhbara, ngasih tahu, annal qamar kana lailatahu kasiki jafna. Ngasih tahu bahwasanya bulan itu lailatahu, malamnya itu kasiki jafna, seperti setengah nampan, setengah piring. Bulan purnama kan bulan, ya, seperti jafna, ya, seperti piring yang bulat atau seperti nampan yang bulat. Ini ukurannya jafna, ukurannya sikki, setengah. Ukurannya setengah. Wala yakunul qamar, dan beliau mengatakan, dan tidak ada bulan itu kasiki jafna, setengah ukurannya, illa, kecuali lailatul sabi', yaitu pada malam yang ke-7, wa lailatul hadi wal isrin, dan malam yang ke-21. Jadi ketika bulan purnama itu setengah ukurannya, yaitu antara dua aja, ketika di malam ke-7 dan juga ketika di malam yang ke-21. Ya, ketika tanggal tanggal 1 bulan Hijriah itu kan masih hilal, masih kelihatan dikit. Ketika tanggal kedua mulai lebih besar lagi kelihatan bulannya. Tanggal ketiga, tanggal keempat, tanggal ke-7 udah setengah. Terus makin besar. Nah, tanggal 13, 14, 15 purnama. Ya, purnama. Full semuanya bulan kelihatan. Makanya kita disunahkan ketika tanggal 13 dan 14, 15 untuk berpuasa ayyamul bid. Ya, karena bulan itu lagi terang-terang. Nah, ketika masuk 16 mulai kurang. 17, ketika malam 21 itu sudah setengah lagi. Jadi bulan itu ukurannya kasiki jafna, seperti ukuran setengah daripada piring atau setengah daripada nampak. Ya, ukuran bulan purnama setengah, yaitu antara dua, di malam ke-7 sama malam ke-21. Makanya beliau itu lebih condong, ya, pendapat beliau lebih condong malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 21. Wa min fadilati hadhihi lailah, dan dari keutamaan daripada malam ini, anna man qamaha, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosa yang lalu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah mencari malam Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini untuk kita berusaha, ya, mencari daripada malam Lailatul Qadar kapan, yaitu di 10 terakhir yang ganjil-ganjil di bulan Ramadan. Wa qala Abu Hurairah, ini hadisnya. Berkata Abu Hurairah, nah, riwayat daripada Imam Muslim, ya,
di bab siang di fadli Lailatul Qadar. Abu Hurairah berkata, "Tadzakarana Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami lagi menyebut ngomongin lagi cerita tentang Lailatul Qadar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat, antaranya Abu Hurairah lagi ngomongin malam Lailatul Qadar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyukum, siapa di antara kalian yadhkur yang ingat hina tala al-qamar, ketika telah timbul yang namanya bulan purnama, ya qamar bulan purnama, wa huwa mithlu shiqqi dafna, dan ukuran bulan purnama itu sudah setengah, sudah sebelah, sudah belahan daripada piring, ya belahan daripada itu setengah." Nah, ini dalil yang tadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengingatkan para sahabat ketika malam Lailatul Qadar, bulannya itu ketika shiqqi dafna, ketika bulan purnamanya sudah menjadi setengah. Wasahha, disebutkan dalam hadis yang sahih, "Man haruma khairuha faqad haruma." Ay man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia diharamkan. Nah, maksudnya apa? Yakni di sini dijelaskan, man hurima ihya'uha bil ibadah. Barang siapa yang diharamkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad hurima, maka telah diharamkan al-ajrul azim, pahala yang besar, alladzi adallahu lidzalik, yang Allah siapkan bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kalau dia diharamkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, memang sudah ditentukan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, berarti Allah telah menyiapkan untuk kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bukan orang-orang yang termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini disebutkan kenapa kok diturunkan daripada surah Al-Qadar, surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita seorang dari Bani Israil. La bisa silah fisabilillah al-fashr, yang mana beliau ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Bukan sehari 2 hari dia berjihad di jalan Allah. Bukan setahun 2 tahun. Ya, bukan 10-20 tahun. Sampai 1000 bulan. Ini ada seorang dari Bani Israil yang mana dia itu menjadi pejuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan, ya kurang lebih 83 tahun diisi untuk dia itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajabal muslimun, kemudian orang-orang muslim, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dan mereka ada rasa ghibah, ingin juga ya seperti umat terdahulu yang umurnya panjang, sehingga mereka ibadahnya juga banyak. Tapi umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya babaina sintin wasabin, ya antara 60 sampai 70 tahun umurnya seperti itu. Dan mereka para sahabat ingin ya seperti umat-umat terdahulu yang umurnya panjang, sehingga apa? Sehingga mereka juga banyak panjang ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ibadahnya kepada Allah, makin tinggi kedudukannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sahabat sampai sedih mereka. Nah, kok nggak panjang umurnya seperti umat terdahulu? Ya, sehingga mereka banyak ibadah. Mereka ingin umur panjang, mata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, khairukum, khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
orang yang panjang umurnya amalnya bagus. Wa syarrun nas, seburuk-buruknya orang yaitu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Nah, ini para sahabat ingin panjang umurnya tapi amalnya bagus, beribadah seperti umat terdahulu, seperti orang dari Bani Israil, yang mana mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya selama 1000 bulan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, mereka ingin sesuatu, akan tetapi ya nggak mungkin, karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkirakan ya seperti itu. Ya, Nabi juga sedih. Ya, Nabi juga sedih. Dan Nabi kita Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ya kekasihnya, Allah melihat kekasihnya Nabi Muhammad ya dalam keadaan gelisah dan keadaan sedih. Allah ingin menghibur hati kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah selalu ingin menghibur dan memberi daripada keinginan daripada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Juga kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dengan dia beribadah satu malam, dipenuhi dengan ibadah satu malam, maka seperti dia beribadah 83 tahun. Cukup semalam aja. Ini daripada kekhususian, keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah, tidak lain karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama membagi tiga, paling tidak ada 3 tingkatan orang yang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ada tingkatan yang paling rendah, ada tingkatan yang sedang, ada tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah, orang dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu apa? Dengan dia itu melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Dengan dia melaksanakan isya dan subuh secara berjamaah, sudah dikatakan dia itu menghidupkan malam. Nah, ini ukuran yang paling rendah. Atas dasar hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fil jamaah faka'annama qama laila kullah. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka dia telah menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang menghidupkan salat isya dan subuh secara berjamaah, maka dia telah menghidupkan seluruh malam. Ini paling dikit. Ya, paling dikitnya orang dikatakan mendapat Lailatul Qadar, dia melaksanakan salat isya dan subuh secara berjamaah. Kemudian tingkatan yang kedua, dikatakan dia itu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dia menghidupkan setengah malam. Setengah malam Lailatul Qadar. Ya, dari isya sampai subuh. Itu dibagi setengah. Ya, 4 jam setengah katanya. Itu selama dari isya sampai subuh, atau dari setengah malam sampai subuh, itu dia menghidupkan malam setengah, maka dia tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling tinggi yaitu adalah dengan dia menghidupkan seluruh malam. Ya, dari isya dia sampai subuh, dia menghidupkan seluruh malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahabu, dan disunnahkan, man ra'a, bagi orang yang mengetahui bahwasanya malam itu malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda dan sebagainya, an yukthir minats sana'i wa du'a, dengan dia memperbanyak memuji kepada Allah, berzikir kepada Allah, wa du'a, dan banyak berdoa. Yang juga untuk kita banyak berzikir dan berdoa. Wa an yakuna aktsar du'ai, dan kalau bisa paling banyak doanya, yaitu apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni.
Ini ajaran diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tahu malam itu malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Maha Dermawan. Tuhibbul afwa, dan Engkau senang maaf. Fa'fu an, maka maafkanlah saya. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Izzuddin Abdul Salam menuliskan wa in tasar. Kalau seandainya diringkas alasannya hanya dia memuji kepada Allah, hanya dia berzikir kepada Allah tanpa berdoa, fahuwa afdal, ini lebih afdal. Jadi ibadah bisa zikir, bisa doa, sama-sama ibadah. Dianjurkan untuk kalau ketika tahu malam itu malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan banyak berzikir dan banyak berdoa. Ya, banyak berzikir dan banyak berdoa. Tapi kalau kita hanya berzikir saja, memuji kepada Allah tanpa kita berdoa, meminta kepada Allah, fahuwa afdal, ini lebih afdal. Kenapa? Nah, ada dasar dalam hadis Nabi SAW. Jelasin oleh beliau lima ruya, karena diriwayatkan anhu alaihi salatu wasallam, dari Nabi SAW. Ya. Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Nah, ini hadis qudsi ya. Man shaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku dari meminta kepadaku. Dia hanya zikir kepada Allah. Dia hanya memuji kepada Allah. Ya. Tanpa meminta, enggak sempat untuk sampai doa meminta kepada Allah. Disibukin hanya untuk berzikir. A'taitu, kata Allah, maka saya akan berikan untuknya afdal ma utiya sa'in, yang lebih utama dari yang aku kasih daripada orang yang meminta. Maka aku akan kasih lebih utama, lebih afdal daripada yang saya kasih orang yang meminta. Kalau dia sibukkan dirinya dengan dia berzikir, dengan dia membaca Al-Quran, daripada dia minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang utama yaitu ketika Lailatul Qadar ya banyak zikir aja, banyak memuji Allah, banyak membaca Al-Quran. Tapi kalau kalau kita mau minta juga tidak masalah. Ya, jurid untuk meminta. Nabi mengajarkan kepada kita kalau berdoa ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Makanya Imam Haddad mengatakan ya, dalam syairnya qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa imtihani syahidun li biftiqati. Jadi kalau orang berdoa itu menunjukkan bahwasanya kita ini butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Qad kafani ilmu rabbi, telah cukuplah ilmu Tuhanku kepada min su'ali wa ikhtiyari, dari doanya, mintanya aku dan usahanya. Ya tanpa kita meminta, ya tanpa kita memohon kepada Allah, Allah sudah tahu. Bahkan Allah lebih tahu dari kita. Ya kita kepengen ini. Ya, dan Allah yang lebih tahu besok kita gimana. Seminggu kemudian kita bagaimana. Cocok gak dengan yang kita minta sekarang? Ya Allah lebih tahu gitu. Udah cukup lah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang keadaan kita. Bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubaghi insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعظم صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه ولادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Agak minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.